Minggu tahun baru 4 Januari 2026. Ini minggu pertama bagi kita semua. Selamat minggu tahun baru. Yang menjadi tema bagi kita di minggu pertama tahun baru 4 Januari ini dari firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 10 sampai 17. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Dari kepenuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita perhatikan firman Tuhan. Mari kita ikuti dalam hati, kita simak. Saya akan membacakan untuk kita. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Mari kita baca dulu ayat 16 dan 17. Ini menjadi tema sentral kita di minggu ini. Mari sama-sama. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus. Nah, dari situ sudah sangat jelas Bapak Ibu bahwa Yohanes, kebetulan saya ini Yohanes ya. Saya sebagai pengkhotbah sekarang, jadi saya akan lebih tegas. Menyatakan bahwa awal pertama pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, sekarang apa yang mau kita ingin katakan dengan firman itu? Apakah semua orang sudah membuka hatinya? Injil Yohanes di sini membuka kisah yang sangat menyentuh. Karena Yesus datang ke dunia ini, ciptaannya sendiri, tetapi ternyata orang-orang ciptaannya itu tidak menerimanya. Ketuk pintu Bethlehem. Tak satu pintu yang ada di Bethlehem membuka untuk menerima Maria dan Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak pintu di sana, tetapi tidak satu pun. Mari ini menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita menutup pintu hati kita. Tetapi apakah kalau manusia menutup pintu hatinya dari tahun 2025 terus di tahun 2026 Allah berhenti? Tidak. Bacaan di sini mengatakan, namun kisah kasih karunia dari Allah yang datang dari surga menjadi manusia itu terus berlanjut supaya manusia menerimanya, ya, dan tidak berhenti. Walaupun banyak yang menolak, Herodes, ya, bahkan mungkin seluruh para ahli Taurat, ahli kitab, Saduki dan sebagainya. Tapi majus, sekalipun mereka dari tempat yang jauh, bahkan tidak keturunan orang Israel, mereka mau terus berjalan
untuk berjumpa dengan Yesus. Kita ini bukan keturunan Israel, tapi kita mau berjumpa dengan Yesus. Amin. Mari kita berjalan, mari kita mengikuti para majus itu sampai kita bertemu dengan Yesus dan membuka hati kita. Bukan hanya hati, dia memberi persembahan emas, kemenyan dan mur. Karena apa? Dia tahu lebih berharga hidupnya daripada emas, kemenyan dan mur itu. Nah, oleh karena itu, sekarang bagaimana cara kita untuk menerima kepenuhan kasih karunia ini? Yang pertama, terang datang ke dalam dunia. Jadi kita ini manusia gelap, ya. Kalau ada lagu si birong-birong, ya kan? Tetapi ini bukan persoalan kulit. Ini persoalan pandangan, pikiran, hati. Kalau hati sudah gelap, pikiran sudah gelap, maka mata pun menjadi gelap. Nah, oleh karena itu semua kita membutuhkan terang dari Kristus itu. Makanya dikatakan, aku sudah datang bersama-sama. Yesus datang, Yohanes 6 ayat 37. Untuk apa? Untuk membawa kita yang dalam kegelapan. Yesus berkata, jika kamu membuka hatimu, tapi sulit. Karena apa? Karena kita manusia berdosa. Makanya Yesus mengingatkan kepada kita, tidak ada seorang pun manusia yang berdosa di dunia ini tidak layak ditebus. Jika kita mengaku dosa kita, malah Allah setia dan adil, maka dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita. Karena apa? Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Jadi tidak terlalu sulit. Kalau kita mau beli sesuatu, kita harus siapkan uang. Kalau kita punya HP, kita harus charger, ada pulsa. Punya HP tidak ada power. Kira-kira tanggal 31, tanggal 1 kemarin siapa yang HP-nya lowbat? Karena ngantuk, ya kan? Nah, karena apa? Dia butuh power. Hidup ini butuh power. Oleh karena itu, terima Yesus. Bahkan tidak hanya terima, tapi bergaul akrab dengan Yesus. Karena apa? Yesus berkata, minta. Matius 7 ayat 7. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Cari, maka kamu akan mendapatkan. Minta, maka kamu akan memperoleh. Tidak terlalu sulit di hadapan Yesus. Semua orang yang membuka hatinya akan menerima kepenuhan di dalam kasih karunia Kristus. Bahkan bukan hanya itu, kepenuhan Roh Kudus. Roh keberanian, roh kekuatan, bahkan roh yang mampu mengubahkan segala sesuatu. Ya, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah kita. Memasuki Januari 1, 2, 3, 4 ini. Tadi kami sharing dengan Amang Sintua Bintang Tagalog. Ya. Satu kesaksian langsung saya dapatkan karena keluarga yang terkasih, Bapak Sintua J. Sialo, keluarga yang bersama Ibu Purba, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dalam proses beliau hadir di sini selalu beribadah untuk menghadapi penyakit untuk disembuhkan. Dan informasi tadi pagi sudah luar biasa pekerjaan Tuhan. Mujizat, mujizat. Itu pertolongan yang luar biasa. Nah, mari kita menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan, karena di saat kita menyaksikan, di saat itu melimpah kasih karunia Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, datang pada Yesus. Jangan datang pada dunia. Kira-kira dari antara kita yang pada tanggal 31 menuju tanggal 1, mana yang lebih banyak? Kita berdoa atau pasang mercon atau petasan-petasan? Mana lebih banyak? Oh, apa tujuan mercon dan petasan? Membisingkan, ya. Tapi apa tujuan doa? Menuntun kita. Oleh karena itu mari kita datang pada Yesus. Yesus adalah firman yang telah menciptakan kita, dan dia datang kepada kita. Manusia bisa hidup di dunia ini bukan karena kehebatannya, dan kita bisa menikmati berkat kehidupan ini juga bukan karena kemampuan kita. Tetapi Yesus berkata, masih banyak orang yang menolak. Katakan, Tuhan, aku tidak menolakmu. Aku membuka hatiku. Apakah kita tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh mengenal siapa kita? Dari mulai kita lahir sampai nanti kita tua, Yesus sangat kenal kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Jangan sampai kita hanya aktif kegiatan-kegiatan rohani, tetapi spiritualitas kita menjauh dari Tuhan. Karena apa? Karena semua pekerjaan kita di dunia ini nantinya akan diuji. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, menerima Yesus akan menerima status menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Karena apa?
Sekiranya ada Bapak Ibu yang rindu ke istana, udah kenal presiden kita? Siapa yang tidak kenal ya? Tapi tidak akan mungkin kita diizinkan masuk ke istana. Karena apa? Karena kita bukan anak presiden. Ya. Sehebat-hebatnya kita memaksa pas pampres, ya, tak satu pun yang mengizinkan kita. Tapi sekiranya lah kita bilang, ya, kita tahu anak presiden ya, walaupun dia pakai pakaian compang-camping, tidak pakai sandal, celana pendek, ya, mungkin juga pakai kaos oblong, dia jalan tutup mata. Adakah yang menolak dia masuk? Ada yang menolak dia masuk? Tidak, karena apa? Dia anak presiden. Jadi status ini penting untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan. Mari, ini adalah tawaran kebaikan Tuhan bagi kita. Semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi ada perbandingannya itu. Semua orang yang tidak mau menerima Yesus menjadi apa? Ya bukan anak Allah, gitu. Di mana tempatnya? Tidak bersama dengan Allah. Mari kita pilih menjadi anak Allah bukan karena kita lahir sebagai orang Batak, bukan karena kita lahir sebagai orang Kristen, bukan karena orang tua kita pelayan atau parhalado. Bukan. Tidak ada usaha manusia dalam hal itu. Keselamatan hanya ansih anugerah kasih karunia, pemberian gratis dari Tuhan dan hadiah. Nah sekarang, apakah semua orang menerima hadiah gratis ini? Tidak. Kenapa? Karena dosa. Dosa. Itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi keselamatan ini tetap diberikan jika kita mau mengaku dosa kita dan percaya. Identitas baru ini bertujuan supaya kita memperoleh pertolongan Tuhan sepanjang 2026 ini. Terima. Terimalah Yesus dan percayalah kepadanya bahwa identitas baru ini akan menuntun kita untuk merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang cukup besar. 2026 saya katakan dalam pertemuan kami ibadah malam melepas 2025 jam 00 itu, hidup ini penuh mujizat. Saya menyaksikan langsung gereja ini jadi resort, itu mujizat. Itu mujizat. Saya menyaksikan juga bagaimana Porus datang dalam acara ini. Itu mujizat Bapak Ibu. 3 resort bersama-sama dengan kita diresmikan, 14 resort Grand Duta Keroncong. Bahkan juga setelah Letare ada lagi resort Taman Adiasa. 3 resort. Tapi hanya Letare saja. Bayangkan Bapak Ibu. Ini mujizat. Nggak akan ada orang yang bisa mengatur kecuali Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Nah oleh karena itu jadikan firman Tuhan ini menjadi tinggal di dalam hati kita. Ayat 14. Yesus tidak tinggal jauh di sorga. Bahkan ketika kita berseru kepadanya, Yesus hadir saat ini. Ketika kita berseru kepadanya. Karena Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi jangan ragu, siapapun kita. Yesus itu rela, bahkan bersedia untuk menanggung beban penderitaan, kelemahan, dan pergumulan kita. Siapa yang kemarin menangis memasuki tanggal 21? Oke, kita balik. Siapa yang memasuki 2026 ini tanggal 1, 2, 3 bahagia? Enggak ada juga. Coba. Siapa yang kemarin memasuki 2026 1, 2, 3 nangis, terus nangis? Atau dibalik. Siapa yang bahagia memasuki, udah 4 hari kita nih. Siapa yang bahagia coba? Yang bahagia ini akan bertambah bahagia. Yang belum bahagia akan menerima kebahagiaan. Terlebih-lebih bagi Naposo, selamat bahagia. Kalau nanti Tuhan akan menetapkannya ya. Tanggalnya, bulannya, maybe ya. Tuhan akan menyertai. Yesus hadir bukan hanya untuk mengucapkan kata-kata seperti orang-orang bijak, Sofia, hikmat. Tetapi Yesus hadir untuk menyelamatkan, itu yang paling penting, dan menyertai kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita lihat lagu yang tadi. Saya langsung tersentuh dengan lagu Ibu X Saudi. In moment like this, I sing a song. Bahasa Inggris. Saya pikir-pikir ini ibu-ibu ini udah mulai masuk naik level.
Sekarang lagu bahasa Inggris ya kan? Ya. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Aku yakin aku mencintai. Jadi karena itu ya, aku mencintaimu. Ku angkat tanganku, ku angkat pujianku. Aku mengucap syukur karena kasih-Mu. Karena kasih Engkau Yesus, karena kasih-Mu. Ditambah lagi dengan remaja. Ini karena tema kita kasih karunia. Langsung mereka ambil kasih karunia. Kasih yang sempurna telah. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi ku terima darimu bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau muliakan aku. Intinya mereka ini sangat jelas sekali memasuki 4 Januari ini. Saya semakin terkejut naposo ya. Oh tadi ada lagu terakhirnya memang sambungannya ya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Itu lagu itu sangat menyentuh Amang loh. Karena perjuangan Amang dari mulai sekolah, kuliah, berkeluarga, baru ambil S2 sampai tiba di Letari ini perjuangan semua ya. Baru kemudian ditambah naposo. Langsung mereka bersuka cita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta, dan selanjutnya bersorak-sorai semakin penuh dengan ama. Karena apa? Golas nirohaki, golas nirohaki, marolo polo pau. Alanya ai Yesus do. Hebat. Yang ibadah pagi ini luar biasa hebat, luar biasa. Nggak ada lagi yang mau saya sampaikan. Yang keempat aja, yang keempat. Hidup dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia menjadi tempat kita sekarang menjalani 2026 ini. Mari perbandingkan. Yesus berkata dalam teks tulisan Yohanes, hukum Taurat itu adalah aturan. Semua orang, kalimatnya pun udah hukum ya. Semua orang yang tidak melakukan hukum Taurat harus dihukum, termasuk kita. Tetapi Yesus berkata, bukan. Semua orang yang tidak melakukan hukum Taurat karena tidak mampu, aku bisa, aku mau, dan aku yang menanggungnya. Luar biasa Bapak Ibu. Sekiranya kita punya utang 2025 kemarin. Terus, ya Pak Naban. Terus kemudian datang dia. Langsung bilang, udah, aku aja yang menanggung. Kira-kira memasuki 2026 ini kita bahagia atau nangis-nangis? Sekiranya kita punya utang, apalagi ini utang dosa, nggak akan sanggup kita menghadapinya. Tetapi ketika Yesus mau untuk berkorban luar biasa. Ketika kami berkunjung ke rumah Amang, Manghibur tadi, Simanulang, Inang Gustorus ya, Bapak sudah naik, lagi tabar berarti, Bapak Injil ya, Bapak Agnes, Kiko. Nah itu kita saksikan di situ bagaimana kita berhadapan dengan berbagai kesulitan di tengah-tengah hidup ini. Tak ada satupun yang bisa mengatasinya kalau bukan karena penyertaan Tuhan. Semakin datang tantangan, semakin kuat mengandalkan Tuhan. Akhirnya kita melewatinya dengan berkemenangan. 85 tahun orang tua kita yang sudah berangkat itu. Artinya usia panjang itu bukan hal yang mudah, tetapi sebuah penyertaan dan perjalanan yang luar biasa. Mungkin kita melihat sekarang ada tambahan burung merpati. Terima kasih untuk Amang Pasaribu ya yang menambahkannya. Kira-kira burung merpati itu Amang Pasaribu atau Amang Sirimarima ya yang menambahkan burung merpati. Nah, jadi merpati itu saya pikir-pikir kalau dilepas mungkin dia akan terbang dan mungkin akan cari tempat yang berbeda. Tapi di situasi sekarang ini merpati kalau kuat angin, badai dan topan itu bisa terhempas. Jadi ceritanya ini merpati ini terbang, tiba-tiba cuaca berubah, lalu dia terhempas ditabrak pohon kelapa. Nah di bawahnya itu ada jembatan, ada sungai. Lalu ketika dia menabrak itu jatuh ya dengan kebebasannya, lalu kemudian
dia terpincang-pincang kakinya dan sayapnya. Ada orang tua yang baik, mungkin bapak ibu lansia ya, karena memang lansia tadi cepat nyampe, lalu ingin menolong merpati yang tertabrak dengan pohon kelapa ini. Kira-kira merpati ini mau ditolong atau enggak? Enggak semua, bahkan berusaha untuk melarikan diri, dan akhirnya dia terjatuh ke bawah jembatan. Di bawah jembatan sudah siap buaya, berarti dia bukan selamat, harus mati. Tapi Tuhan ingin menolong dia melalui orang tua kita lansia tadi. Dia tersangkut di semak duri. Sekarang menjadi pertanyaan, merpati yang bandel ini masih kita tolong atau tidak? Kalau kita punya hati dan kasih karunia, kita akan tolong. Pelan-pelan kita turun jembatan, kita ambil dari semak duri tersebut. Akhirnya dia selamat, diobati, dan kemudian sembuh dan bisa terbang lagi. Itulah hidup kita. Terkadang kita ingin menyelamatkan diri kita dengan cara kita. Ternyata badai dan topan menabrakkan kita dengan berbagai persoalan. Tetapi ingat, jika Tuhan sudah datang, jangan tutup hatimu. Karena di saat Tuhan datang, di saat itu keselamatan ada padamu. Jadi ketika kita berlari ke semak duri, kita akan mati. Bahkan terjatuh ke mulut buaya. Tapi ketika kita mau memberikan hidup kita, maka kesembuhan, maka pertolongan, berkat, kekuatan, bahkan cita-cita kita terpenuhi. Karena apa? Karena Tuhan setia. Ini yang harus kita terima sekarang. Bukalah hatimu untuk menerima kasih karunia Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari selamat dan aman. Hidup ini ibaratkan kapal. Ya, kita sedang berjalan. Bagian penutup udah. Penutup aja ya. Yesus adalah terang yang datang ke dunia. Meskipun dunia menolaknya, namun bagi setiap orang yang menerimanya, ia memberikan hidup baru, identitas baru, dan anugerah yang tidak akan pernah habis. Nah, ini perlu kita renungkan. Apakah aku sudah sungguh-sungguh menerima Yesus? Apakah hidupku memantulkan terang dan kasih karunia-Nya? Mari kita buka hati kita. Bapak Ibu, di situasi sekarang ini masih ada, karena saya akan berangkat ke kantor pusat untuk mengikuti open house di Eporus. Saya harus berangkat ke sana. Kami bersama anak-anak berusaha untuk cari tiket. Ternyata tiket sudah mahal. Bahkan ada yang, kata anak saya, harus transit ke Malaysia, harus bawa paspor karena tiket udah sulit. Bayangkan Bapak Ibu, saya harus transit di Malaysia hanya mau ke Darutung. Jadi udah jalurnya udah bagaimana itu. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu hanya satu cara, jangan andalkan dirimu, mari terus berdoa. Lalu kemudian kami mendapatkan tiket. Dan akhirnya saya boleh nanti berangkat. Jadi seharusnya kalau saya, teman-teman pendeta ini udah berangkat, karena sulitnya transportasi sekarang. Tapi saya harus mengutamakan gereja dulu, gereja, untuk kita bisa berjumpa. Lalu kemudian setelah itu, waktu tiket pulang, kan acara hari Senin, open house ya. Senin tidak ada tiket, habis. Selasa tidak ada tiket, Rabu tidak ada tiket. Terus bagaimana? Saya tinggal di sana, tidak pulang lagi sini. Harus cari solusi. Jadi saya nanti harus naik angkutan dari Tarutung menuju ke Medan. Nah, saya harus cari tiket di Medan gitu. Artinya, sekalipun banyak tantangan, jangan berhenti dan menyerah. Ada solusinya. Dan Tuhan memberkati solusi-solusi itu nanti untuk kita bisa menerima berkat. Seperti kita hidup dalam sebuah perahu. Ya, kalau orang sekarang tidak bisa naik pesawat, naik kapal ya. Naik kapal. Nah, kalau nggak ada kapal mungkin naik perahu. Nah, kita tahu dalam sebuah perjalanan baik naik pesawat maupun naik kapal, itu tidak pernah kita tanya, siapa yang bawa kapal ini? Ya, nggak pernah. Yang penting saya beli tiket, saya naik di dalamnya, saya harus selamat, saya harus sampai. Itu aja. Padahal untuk proses sampai itu butuh pertolongan yang luar biasa. Sekarang hidup kita ini ibaratkan kapal sedang berlabuh atau berjalan. Badai, ombak, topan akan terus masuk, bahkan memenuhi kapal kita. Sekarang menjadi pertanyaan, kita biarkankah kita tenggelam? Tidak. Serahkanlah hidupmu supaya Yesus menjadi nakoda di tengah-tengah kapal yang penuh air ini. Jangan menyerah, berjuang. Karena hidup sekarang ini harus berjuang di tengah-tengah kesulitan yang padat dan mungkin juga rumit.
Tapi ketika kita menyerahkan perjalanan kapal kita dengan pertolongan Tuhan dan usaha dan kerja keras kita diberkati oleh Tuhan, maka keselamatan rumah tangga kita, keselamatan bisnis dan usaha kita, kuliah kita, sekolah kita, bahkan gereja kita, itu harus kita perjuangkan bersama. Kita telah next level, kata Inang Presis, ya, next level. Jadi bukan level ke bawah lagi kita, udah level next, naik ke atas. Harus kita tingkatkan iman, ketaatan, kesungguhan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Nah, oleh karena itu jangan menyerah, mari berjalan bersama. Kapal itu tidak bisa berangkat hanya dengan satu orang. Amang Inang udah pernah naik kapal? Itu butuh teman, tim di dalamnya, dan harus kerja keras. Mau badai, ombak, topan, mereka harus terus membantu supaya kapal itu terus berjalan. Mungkin kita yang ketakutan di dalam, tapi mereka harus terus berjuang, karena itulah tanggung jawab mereka. Jadi kita juga harus begitu. Mari kita berjuang bersama, apapun yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan di gereja ini tidak akan pernah sia-sia. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 15 berkata, dengan segala yang kamu berikan tidak ada yang sia-sia. Next. Kemarin kita mengucapkan terima kasih. Ibadah akhir tahun berjalan dengan baik dan sekaligus laporan pelayanan kita sudah kita serahkan kepada Pak Halado. Terima kasih untuk Amang M. Sitorus sebagai utusan dari jemaat kita untuk menyampaikan kata sambutan. Next. Nah, di sini juga kemarin di acara tahun baru 1 Januari kita juga menerima masukan dari Amang LE Sitorus juga. Jadi Sitorus ini terus berjalan supaya kita maju terus, ya, melayani Tuhan bersama Amang Situa Samosir dan Amang Situa Rumah Pea. Mari terus berjalan bersama Tuhan dan andalkan Tuhan, karena kasih karunia sedang melimpah sekarang. Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang melimpah bagi kita. Oleh karena itu jangan berhenti, bahkan jangan melihat ke belakang lagi. Arahkan hatimu ke depan, bahkan kuatkan dirimu. Minta teman-teman bersama, kita berjuang bersama. Tuhan sedang memberkati. Bagi keluarga-keluarga yang sudah dikaruniakan kandungan, kita doakan sehat-sehat semua, ya, supaya lahir bagaimana dengan sehat dan diberkati Tuhan. Bagi yang masih merindukan, mari kita doakan. Bagi yang naposo, yang masih menunggu, harus berjuang. Harus berjuang, ya. Bagi yang sudah menerima berkatnya, mari kita doakan bersama. Amin, mari kita berdoa.